Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan tim teaching kelas 4 SDN Benowo 1. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 bersama Bu Ita, Bu Arsita, Bu Faiz, dan juga Bu Tuti. Anak-anak, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba ya. Berikut ini adalah tata cara permainan engklek. Simak baik-baik ya. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Nah, anak-anak, beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Fahumbo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita Fahumbo Batu, maka tugas kalian kali ini adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks Fahumbo Batu. Pada materi sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini Bu Guru akan mengulang kembali pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Anak-anak, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi?
Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa ya perbedaannya? Kita akan pelajari di sini ya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Sekarang kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kita akan bahas yang pertama pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Yang kedua adalah penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalkan karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Berikut ini adalah perbedaan antara gaung atau kerdam dan gema. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Alhamdulillah, materi sudah selesai kami sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Dadah.